Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk PAI kali ini kita akan belajar tentang memahami makna qadar. Minggu kemarin kita belajar tentang qada. Sekarang tentang qadar. Kita harus beriman pada qada dan qadar. Mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solehah, qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Berbeda dengan qada yang kemarin kita pelajari, qada itu tidak bisa diubah oleh manusia, seperti pergerakan matahari dari timur kemudian ke barat. Kita tidak bisa mengubahnya menjadi selatan ke utara, nggak bisa. Itu sudah menjadi qada, ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Kita manusia mempunyai jenis kelamin laki-laki perempuan. Allah menetapkan itu, kita tidak bisa merubahnya. Itulah siang dan malam, pergerakan galaksi itu gak bisa kita merubahnya. Namun kalau qadar berbeda. Qadar ini dapat diubah dengan usaha atau dengan ikhtiar kita manusia. Apa ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha tergantung kepada gigih atau tidaknya usaha itu. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian, banyak faktor. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal kecerdasan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri, untuk mengejar cita-cita. Karena kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh dan Allah pasti mengizinkan kita semua. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat tersebut kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berusaha. Wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan usaha dulu. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tawakal ya. Contoh-contoh qadar. Yang pertama, seperti contoh qadar itu, kita menjadi pintar atau menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Belajar dengan gigih, kemudian berdoa kepada Allah. Allah akan mengubah nasib seorang ketika orang itu mengubah dirinya sendiri. Ubah cara kita dari malas jadi belajar. Berarti akan menjadi pintar, akan menjadi cerdas.
Nah, itu contoh qadar. Kemudian menjadi juara pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Sama, karena ada usaha yang kita lakukan. Itu qadar itu ya. Bisa kemudian contohnya ketika hari ini kita akan mendapatkan bencana, ketika kita berdoa kepada Allah supaya dihilangkan dari bencana itu atau diringankan dari bencana itu, insya Allah Allah akan merubah bencana itu bisa menjadi ringan ataupun bisa menjadi hilang. Nah, itulah qadar ya. Kemudian menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, menjadi qori, contohnya qori terbaik karena usaha yang gigih, belajar yang tekun, itu kan. Lalu hikmah beriman kepada qadar itu apa? Nah, ini hikmahnya. Hikmahnya atau manfaatnya adalah menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan oleh kita. Jangan malas-malasan untuk menggapai cita-cita, berusaha. Sudah berusaha, kemudian tawakal kepada Allah. Nah, kemudian kita akan memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas atau PR, kan? Jadi tidak langsung ketika ada PR, udahlah nanti juga Allah yang menentukan, tidak. Tapi kita juga harus mengerjakannya. Belajar dulu, kemudian kerjakan, baru Allah memberikan hasil kepada kita. Nah, selanjutnya giat dan disiplin dalam belajar. Itu hikmahnya kita akan giat dan disiplin dalam belajar. Karena kita ingin mengubah nasib kita, ingin mengubah takdir kita. Kita ingin punya takdir baik, maka apapun perbuatan kita harus baik dan disertai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa memaksimalkan usaha kita untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semoga istiqomah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan itu semua. Dan tugasnya kalian kerjakan lagi halaman 73, meneruskan kemarin bagian A, B, C dan D ya. Nanti dikumpulkan di link yang akan Paan baca, yang akan Paan bagikan. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.